Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson Sklen. Hari ini saya mau jawab pertanyaan dari salah seorang temen yang pertanyaannya sepele ya, Mas, bagaimana sih ngajari supaya anjing itu kenal namanya gitu. Kenal namanya yang artinya anjing itu selalu dipanggil, selalu datang ketika dipanggil. Nah, saya tanya, nah, anjingmu selama ini kalau dipanggil selalu datang atau kadang datang kadang enggak? Dia jawabnya, oh ya, namanya anjing ya kadang-kadang datang kadang enggak, kadang denger kadang enggak. Nah, saya bilang kalau dari Samson Sklen, saya bilang ketika anjing benar-benar memahami atau kenal namanya, maka dia akan selalu merespon ketika kalimat ketika kata atau bunyi yang menunjukkan bahwa itu tuh identitasnya sebagai penanda itu tuh dia gitu. Dia pasti akan respon gitu loh. Ya. Pasti akan respon dan selalu datang. Pokoknya walaupun tidak datang, yang penting dia respon. Kan ada itu yang kita manggil dari belakang, dipanggil cuma diem aja. Ya. Nah, caranya bagaimana? Supaya ketika kita punya anjing dipanggil namanya langsung datang. Itu kan seneng ya. Anjing datang ketika dipanggil kan buat kita seneng, melepas stres. Bayangin aja kalau kita punya anjing yang budeki bahasa Jawanya, atau ketika dipanggil tidak mau dengar. Nah, caranya gampang teman-teman. Sediakan waktu dan sediakan jajan yang mereka seneng ya. Kalau di sini kan mereka senengnya apa aja. Contohnya ini nih, ada satu snack produksinya Samson Sklen yang baru, tempe. Ini tempe teman-teman ya. Tempe cuma kita iris dan dikeringkan dengan dehidrator ya. Mereka senang sekali. Nah, caranya adalah dengan membuat mereka mengejar sesuatu ya, Kalau mereka senang sesuatu, caranya sepele kok ya, walaupun mereka kan sudah pinter. Saya kan akan kasih teman-teman contohnya saja ya. Contohnya gini, misalnya teman-teman punya anjing, mau dikasih namanya sama seperti mereka gitu ya. Usahakan teman-teman itu melakukan sesuatu yang menyenangkan buat anjingnya, yang nyaman buat anjingnya, sambil menyebut atau menyuarakan nama anjingnya ya. Dan usahakan itu dalam kondisi mereka pas santai-santai begini ya. Pas santai begini teman-teman bisa sebut seperti ini, Kimi ya gitu kan, Genji atau Samson atau Rex gitu ya. Pokoknya supaya usahakan dia mendengar kata itu dalam kondisi yang enak. Kondisi yang enak berhubungan dengan kata atau suara itu. Suara itu berhubungan dengan sesuatu yang enak. Nah, selain dengan diksi yang begini, dengan makanan ya, lagi santai nih, kita kasih makanannya aja, kasih sambil bilang Kimi, nah gitu ya, Genji, supaya dia paham bahwa suara itu, bunyi itu tuh adalah sesuatu yang menyenangkan. Samson, nah gitu, Rex, Feng gitu ya. Nah, itu dulu teman-teman, coba itu dulu. Nah, ada tapinya, ada pantangannya. Sejak teman-teman mulai belajar ini ya, menyuarakan nama anjingnya ketika membelai, menyuarakan anjingnya ketika kita kasih makanan dengan gratis ya. Saya bilang gratis karena apa? Dia tidak perlu usaha, dia tidak perlu ngapain dulu. Yang penting lagi begini nih, langsung kasih dimulai ini Genji ya, sambil dipuji-puji. Nah, tapinya sejak saat teman-teman mau memulai ini, teman-teman harus berjanji pada diri sendiri ya, pada anjingnya juga. Ketika anjingnya nakal, ketika anjingnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan buat kita, kadang-kadang kan kita marahinnya pakai begini, Genji, double gitu, atau Rex, double gitu, apapun itu ya. Jangan, mulai sekarang teman-teman cukup bilang atau no atau jelek atau apapun itu, kecuali namanya ya. Ketika marah jangan pernah sebut namanya, ketika mengkoreksi jangan pernah sebut namanya, hanya no, set, dan apapun itu. Paham ya? Nah itu, jadi anjing bisa membedakan yang mana yang
mana yang begini, ya. Nah, yang begini itu seperti apa? Ya seperti tadi, ketika dia nakal nih, ketika dia nakal kita bilang no dan tidak dapat apa-apa. Tapi ketika dia mendengar suaranya, ketika dia mendengar suara namanya tadi, Samson selalu dapat makanan, Samson selalu dalam belayan. Nah, selalu dapat belayan. Maka nanti lambat laun anjing teman-teman akan memahami bahwa Samson, Kimi, yang jauh nih, Rex. Nah, yang kecil imut-imut nih, Genji, ya kan? Mereka tahu Genji itu, Genji itu namaku. Samson itu namaku. Feng. Nah itu ya, simple, sepele, tapi dari gawe jika teman-teman tidak melakukannya secara tepat. Nah, bagaimana misalnya jika anak-anak di Samson's Land misalnya sedang fokus ke sesuatu yang mereka sangat sukai, dipanggil tetap mau enggak mas gitu. Pernah ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini mumpung apa namanya, pas mereka lagi lapar belum makan, kita coba aja ya. Mereka kan suka tadi sama ini nih. Ya, suka sama ini kan. Nanti kameranya tetap di sini aja. Sini. Nah. No, down. Down semua. Down. Down kok malah diumplok. Ini down. Sampai sini. Down. Nah, ini kan lagi ngiler. Mereka hanya sekedar menunggu perintah. Kira-kira dalam kondisi seperti ini dipanggil mau udah gitu loh ya. Kita coba aja. Saya belum pernah melakukan ini soalnya. Dia. No. Dipanggil ayah kok. Sini sini. Samson sini. Sini. Gijino. Kimi sini. No. Kimi sini. Kimi sini. Tidak sini lagi. Ya teman-teman. Ya. Sudah. Karena begini. Selama ini kan mereka tahunya kalau namanya dipanggil ada makanan di depan langsung dimpok. Tapi ini enggak, saya berusaha keras untuk meyakinkan mereka bahwa enggak, bukan itu, tapi ayah maunya ke sini, Kimi ke sini, Rex ke sini, atau Samson ke sini, gitu. Ini Samson boleh. Mama tadi mana? Mama sudah ngomplok ya, Gimana sudah ngomplok? Ya kira-kira begitu. Apa namanya? Anjing tahu namanya itu bisa dibawa sampai ke level ini, begitu loh, ya. Coba ya, kita harus gimana? Sini San, down, kasih contoh yang bagus down. Kimi down. Mama sini mak, Gigi sini. Sebenarnya tuh sini Gigi. Sebenarnya itu saya sudah tidak mau melibatkan Genji ya, karena dia sudah tua. Sini Genji sini. Jalannya udah susah. Malah madep sana. Genji madep sini. Sayangku madep sini. Genji. Nah, down dulu. Nah. Ini teman-teman lihat ya. Rex. Ya, lagi. Ini, down, Samson
Samson dong. Kalau mau enak sini, Rex sini, Rex sana dulu tuh, Rex sini, putar balik down, down. Sebetulnya ini sesuatu yang sepele loh, sepele sekali. Samson. Ya, down. Ini down. Ini down. Samson balik lagi sini. Parkir lagi. Samson sini parkir. Ini sama-sama. Down. Down. Ini. Nah itu loh. Itu teman-teman ya, itu. Nah, saya pernah bikin video seperti ini dulu ya, ini videonya sudah lama, dan saya sertakan pernyataan bahwa hal seperti ini juga mematahkan pendapat orang bahwa katanya anjing itu hanya mengenal intonasi, anjing itu hanya mengenal suara tuannya atau apa gitu ya. Dan anjing itu tidak pernah mengenal kata. Nah, di sini nama kan kata, ya kan? Dan namanya pun berubah-ubah, di mana mereka memahami kalau Rex ya yang maju Rex, kalau Kimi ya yang maju Kimi, kalau Samson ya yang maju Samson, bukan yang lain. Contohnya ini, walaupun sudah dekat, tapi saya panggil nama anjing yang tidak ada di sini, Pleki, Lala, Sumo, terus Oscar. Nggak ada yang respon. Tapi kalau Samson, saya nanti dulu malu-maluin, masuk harus 2 kali tosot. Lala, Kimi, langsung gitu. Kamu jangan ngelamun, makanya jangan ngelamun. Kalau ngelamun tuh nanti pas namanya dipanggil kamu udah tahu, malah udah jadi lagi tuh, udah dapet tempe. Makanya Pleki, Oscar, Samson. Nah gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi video ini membuktikan, sekali lagi membuktikan bahwa anjing bisa mengenali kata kalau kita mau atau kita bisa ngajari. Contohnya ya teman-teman ya, saya tidak perlu pakai tangan. Sudah, minggir semua, minggir, jangan di sini, minggir. Rex minggir. Mana ada anjing tahu minggir gitu. Ya sini lagi sama ya, sini sama ya, sini sama ya. Sini. Kan tadi buat contoh ya. Ya mudah-mudahan video singkat ini bisa sedikit membawa manfaat. Kalau tidak bermanfaat, yang dilewatkan saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Samsung Stereo VR, kondisi memberkati. Dadah.